saya absen dulu ya. Tevi, hadir? Hadir ya? Hadir, Bu. Ya, Hubert? Hubert nggak ada. Kemana ini Hubertnya? Hubert udah 3 minggu loh. Kalau nggak absen nanti nggak bisa ini, nggak bisa ujian. Ya. Leonardus. Leonardus? Hadir, Bu. Kevin Chandra. Feren. Hadir, Bu. Hans. Hadir, Bu. Priscilla. Priscilla belum ya? Anthony. Anthony belum. Evander. Nggak ada. Nathan. Nathan nggak ada. Karina, Dion, Hadir, Bu. hadir ya. Ya. Amelia, Hadir, Bu. Justinus, Hadir, Bu. Karen, Hadir, Bu. Gabriela. Gabriela nggak ada. Siapa sih 6 orang yang tidak hadir? Oke, good. Oh ya, terkait tugas gimana? Baru 2 kelompok ya? Mengirimkan itu ya, topik ya. Total harusnya ada berapa? 4 kelompok ya? Seharusnya sudah ada di grup WhatsApp, Bu. Oh, ada. Di grup WhatsApp itu sudah ada 4 kelompok yang mengajukan 4 bahan, maksudnya produk yang mau dibahas. Oh ya. Di apa ini nama ini? Pemasan. Oh, bukan pemasan ya. Oh ya, udah 4 ya. Karen dan kawan-kawan, Permai, Angin, Justinus dan kawan-kawan, Yakult, Hubert dan kawan-kawan, MSG, Ajinomoto. Evi dan kawan-kawan susu ultramilk ya. Kaitannya nanti sama ini loh ya, aspek kesehatan ya sebenarnya. Yang MSG ini gimana? Ada kaitannya enggak? Ini kan untuk ini ya, untuk apa? Meningkat cita rasa ya. Saya nggak tahu dia fortifikasinya di bagian mana ya. Permai tolak angin ya mungkin ini ada apa herbal-herbal gitu ya. Nah itu dia penjaminan mutunya gimana gitu ya. Mungkin bisa dicari tahu. Yakul oke ya ini kan probiotik ya. Probiotik bisa meningkatkan kesehatan, terus meningkatkan usus ya, kesehatan usus. Susu ultramilk oke ya, tapi apa bedanya dengan susu yang lain gitu ya. Mungkin nggak tahu ini kalau ditambah apa aspek fungsionalnya ya. Apa lemaknya lebih sehat atau gimana gitu. Nanti mungkin lebih ya itu penekanannya ke arah fungsional apa pangan fungsional ya. Baik itu mungkin ada tambahan probiotik, tambahan apa herbal ya boleh atau lebih rendah lemak atau lebih less lipid ya, less lipid terus high fiber, less salt ya, less sugar itu boleh ya. Ya nggak apa-apa ya ini untuk enrichment ini kita ya. Oke nanti presentasinya minggu kelima ya. Hari ini minggu ke-4 ya. Minggu depannya berarti siapkan bisa disiapkan. Oke untuk hari ini kita masuk ke materi mutu kimia ya, mutu kimia bahan pangan. Share.
kimia dan bahaya kimia ya. Jadi ini kita combine ya. Jadi bagian mutunya seperti apa, kemudian juga sekaligus nanti ada bahan-bahan yang juga bisa membahayakan ya. Ini dari aspek keamanan pangannya ya. Ya, apa itu mutu kimia? Kalau minggu lalu kita mengkaji mutu gizi ya, mutu gizi. Jadi lebih ke arah komposisi dari bahan pangan seperti lemak, karbohidrat, protein ya dan sebagainya. Nah ini juga sama sebenarnya kimia itu kan termasuk kimia juga ya, kayak protein, lemak dan sebagainya. Tapi itu kita masukkan, kita golongkan ke gizi. Nah kalau kimia ini lebih ke zat kimianya ya, zat kimia yang sintetik ini ya. Ya, misalnya apa? Ya ini yang ini berkaitan dengan mutu gizi ya, yang menyusut komoditas pangan kaitan dengan mutu gizi, tapi yang ini ada ini lebih luas sebenarnya ya, mutu kimia ya. Jadi mencakup yang ini tadi ya, mencakup komoditas pangan atau penyusun utama di produk pangan. Kemudian dia juga mencakup ini ya, zat kimia yang diperbolehkan atau yang diperbolehkan ya. Ini contohnya ya, logam berat, pestisida atau zat beracun lainnya. Oke ya, dalam prakteknya ini harus diawasi ya, sifat kimia dalam produk pangan harus diawasi. Yang pertama komposisi kimia dan gizi. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya. Yang kedua zat kimia berkaitan dengan reaksi fisiologis, biokimia alami ya. Ini juga ada zat kimia ya. Misalnya apa ini? Ya bisa itu ya, enzim. Kemudian terjadi perubahan-perubahan ya selama proses pematangan, ini juga termasuk ya, termasuk ada zat kimia yang terlibat ya. Kalau kayak di pisang itu ada etilen ya, seperti etilen ya, yang memicu proses pematangan dari buah pisang ya. Kemudian zat kimia struktural ya, struktural ini seperti kalian tahu serat ya, serat ini dia berfungsi sebagai struktural, komponen struktural ya, seperti selulose, serat, kemudian pati ya, bisa juga pati, kemudian lemak, protein ya, mereka itu kan menyusun dinding sel ya, dinding sel atau membran sel itu termasuk juga, termasuk zat kimia struktural ya. Kemudian yang berkaitan dengan pengolahan, pengolahan ini kaitannya dengan fungsional ya, sifat fungsional. Ini contohnya apa? Kalau struktural tadi penyangga ya, untuk memaintain struktur ya, memaintain bentuk ya, itu struktural. Kemudian kalau fungsional ini kaitannya ke sifat fungsional ya. Ini contohnya pemakaian senyawa hidrokoloid ya, seperti pemakaian senyawa hidrokoloid itu untuk membentuk gel misalnya ya. Nah itu kaitannya ke sini ya, fungsional. Jadi kayak pektin untuk mengentalkan ya, nah itu fungsinya untuk mengentalkan, atau agar-agar untuk membentuk gel ya, nah itu fungsional ya, fungsinya dia untuk membentuk gel ya, itu kaitannya ke fungsional. Oke ya, next kandungan kimia aktif ya, contoh ada zat kina ya, zat kina ini di tanaman kina, tapi zat kimia aktifnya namanya kina ya. Ini rasanya pahit sekali ya, dan dia ternyata aktif, bisa menyembuhkan malaria gitu ya. Jadi ini kimia aktif. Nah ya, contohnya stevia. Stevia, ada yang tahu stevia apa ini? Zat aktifnya apa? Apa ini nama zat aktif ya? Ini tahu saya daunnya ini ya, stevia. Ini untuk gula ya, gula alami, tapi dari daun, bukan dari tebu. Nah ini katanya gulanya juga bagus, sehat ya. Minyak kaciri ya, minyak kaciri ini pasti banyak komponen-komponen senyawa fenolik ya, yang bersifat aktif. Kemudian zat kimia yang berhubungan dengan kesehatan atau toksin ya, jadi banyak bahan pangan juga yang menghasilkan toksin ya. Contohnya di kentang itu ada solanin gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak makan kentang atau pengolahannya nggak baik ya, itu juga menghasilkan toksin. Di kacang-kacangan ya juga ada senyawa yang anti gizi ya. Anti gizi itu bisa menyebabkan toksin, makanya harus dihentikan
direndam. Direndam dulu 4-5 jam terus dibuang ya. Itu mengurangi senyawa anti gizi ya. Kalau kalian makan itu ya terlalu banyak, nanti kalian makan makanan yang bergizi, yang bernutrisi, tapi tidak diserap oleh tubuh karena dihambat oleh itu senyawa anti gizi. Ya, lalu ada zat tambahan BTP. Nanti satu cabang lagi ya, bahan tambahan pangan ini big issue ya. Nanti ini ada lagi ya diatur oleh peraturan pemerintah. Ya, kita lihat sendiri ini ada banyak sekali. Ada yang tahu ada berapa banyak BTP? Bahan tambahan pangan? 5, 10, 20, 30, 100? Ya, banyak sekali ya. Termasuk apa? Zat warna, terus zat apa tadi? Zat yang untuk pembuat gel ya, masuk sini juga BTP ya. Atau anti kempal ya. Pewarna, pengawet ya, macam-macam ya, di sini masuk sini. Oke, kemudian zat kimia yang berhubungan dengan pencemaran ya. Ya, kita kaji dulu komponen kimia yang beracun atau toksik ya. Ya, kalau ada komponen kimia yang beracun, ini bisa menyebabkan sakit atau kematian ya. Jadi bukan hanya mikroba ya, kalau kemarin di mikropangan kalian fokus ke mikroba patogen yang bisa menyebabkan diare, terus semua muntah sampai ke kematian ya. Misalnya kayak salmonella itu sangat powerful ya. Sedikit saja kalian bisa mati, atau racun aflatoksinnya bisa mati. Tapi ini ada juga ya, jadi ini potensi bahaya dari zat kimia juga ya, beracun. Yang bukan ditambahkan tapi mungkin juga berasal dari bahan pangan sendiri ya. Jadi ini harus diwaspadai. Karena bisa juga jadi sakit atau mati bahkan ya. Nih. Atau nggak mati tapi dampaknya nanti terakumulasi ya, baru muncul dampaknya setelah beberapa tahun kemudian. Jadi diwaspadai ya. Ya, peracunan dalam tubuh manusia bisa melalui sistem saraf, pencernaan, darah, alergi atau karsinogenik. Ini lebih ke arah kanker ya, karsinogenik. Karena dipercaya kanker itu ditimbulkan karena diet ya, atau dari asupan makanan. Biasanya dari tumor dulu ya, tumor nanti lama-lama kalau tidak terkendali dia bisa menimbulkan ini kanker. Nah, kemudian dapat menurunkan mutu atau bahkan produk dilarang diperdagangkan. Ya, ini menjadi concern juga ya. Oke ya, kenapa bisa jadi mengandung racun ya? Bisa jadi ini terjadi secara alami, secara biologi selama produksi ya. Kemudian bisa juga karena kontam. Bisa juga karena zat tambahan tidak sesuai ketentuan. Misalnya pengawet ya, pengawet ditambahkan terlalu banyak, nah itu bahkan jadi racun ya, tidak boleh. Pewarna ya, warna banyak yang produsen pangan yang nakal, mereka menambahkan warna tekstil misalnya supaya warnanya cerah terus menarik gitu ya. Itu pada jangka panjangnya itu bisa mengakibatkan tadi ya gangguan saraf atau kanker ya. Atau untuk bikin bakso ya, bikin bakso itu pasti ditambah borak. Cuma memang produsen itu ya nggak tahu ya, mereka mungkin beli itu namanya apa gitu ya, namanya apa, yang penting itu ditambahkan supaya baksonya itu kenyalnya bagus, teksturnya bagus gitu. Sama kayak bikin kerupuk juga sama kayak gitu ya. Jadi pengrajin kerupuk ya mereka nggak tahu, pokoknya yang tahu mereka ngolah kerupuk itu ditaburkan itu gitu ya, mereka itu nggak tahu kalau itu berbahaya. Nah itu bisa jadi ya seperti itu. Oke, bisa juga terjadi ya, muncul karena reaksi atau proses kimia kemudian. Ini cukup kompleks ya. Ada juga yang katanya apa gitu, makanan apa sama makanan apa tidak boleh gitu ya, karena nggak kompatibel. Katanya makanan apa itu ikut ya, makan ikut terus sama vitamin C gitu ya, katanya tidak boleh. Ya nanti ada reaksi terus menghasilkan racun, bisa meninggal gitu. Atau habis makan durian terus minum Coca-Cola itu tidak boleh intinya. Nggak tahu ya, mungkin saja ya karena terjadi reaksi. Kemudian kondisi intoleran pada individu yang
kondisi tubuhnya intoleran terhadap senyawa tertentu ya, sehingga bereaksi secara berlebihan atau mengalami alergi. Nah, ini contoh zat racun alami ya. Contoh di ubi-ubian ya, seperti di gadung, ubi kayu ya. Nah, ini bisa mengandung HCN ya, cyanida. Ya, kalian belajar di kimia ini sangat sangat beracun ya. Ini kandungannya bisa di atas 100 mg HCN per 100 gram ml. Makanya ini ada tekniknya sebenarnya. Kalau kalian mengolah ini ya. Kalau masyarakat konvensional rasanya lebih ini ya paham, rasanya mereka kayak rendam dulu di apa ya, di kapur atau di air garam kayak gitu. Itu sebenarnya menghilangkan racun ini. Ya, pernah ada kejadian satu keluarga ya, mereka konsumsi ubi ya, kemudian meninggal semua. Ternyata setelah diteliti ya itu ubinya itu mengandung HCN ya, HCN berbahaya. Ini mungkin terkenal ya kasus kopi cyanida itu. Ya, jadi sedikit saja dia sudah mematikan. Lalu beberapa jenis kacang ya, kita ada racun, beberapa jenis ikan ya, nanti kita lihat di pertemuan kelima. Zat racun ada yang dapat dihilangkan ya, olahan, namun ada juga yang nggak dapat dihilangkan. Jadi perlu dihindari. Kemudian bisa mempengaruhi mutu komoditas pangan. Ya. Jadi banyak sekali concern yang harus kalian perhatikan ya. Selain bahaya apa? Bahaya mikrobiologis, bahaya kimia juga ya. Jadi harus menjadi perhatian. Toksikan nabati. Toksikan nabati ya, ini diantara kira-kira 300.000 spesies tanaman, diketahui kira-kira 600 sampai 800 spesies. Dalam 100 famili diketahui mengandung zat beracun. Di Indonesia termasuk yang negara yang biodiversitasnya sangat tinggi ya. Di seluruh dunia ya, termasuk. Cuma sayangnya memang belum dieksplor ya. Ini spesies tanaman banyak sekali, ini baru diketahui kayaknya di antara 300.000 ya, dalam 800 sisanya nggak tahu ya. Di daerah timurnya di Papua itu bahkan banyak sekali tanaman yang berpotensi obat ya. Tapi belum banyak dieksplor, malah banyak bule-bule yang ke sana ya. Seperti gua merah dan sebagainya itu banyak diteliti oleh farmasis ya, dari Eropa. Ya, banyak toksikan nabati umumnya terjadi karena faktor intrinsik keturunan atau genetik ya. Kita lihat tabel 1 nah ini ya. Ini ya, buah jeruk ini ada namanya toksin sintral. Biji kedelai ya ada racun gilistain. Rumput biokanin ya, ini nama racun semua ya, kacang-kacangan limosin. Jengkol, ada yang pernah coba jengkol? Kalau di Padang banyak ya, jengkolnya enak di Sumatera Barat ya. Lalu dipakai ya, kalau di Jawa Barat juga banyak. Dimasaknya pakai oncom. Tapi kalau kebanyakan ya ini namanya nanti dapat penyakit itu jengkolen gitu ya namanya ya. Itu karena keracunan ini, ada asam jengkolan. Nanti nyerangnya otot dan sebagainya itu ya. Ini. Ya, Lombok. Lombok ini ada namanya kapsaisin ya, yang senang lombok, senang pedas. Ini dinamakannya toksinnya, padahal ini juga kadang jadi zat aktifnya itu ya, zat aktifnya lombok. Katanya bisa mempercepat ini metabolisme ya, dia juga antioksidan, lalu bisa meningkatkan mood ya katanya ya. Tapi kalau kebanyakan ya jadi toksin ya, bisa menyebabkan diare, bahkan itu ya gangguan pencernaan. Ya, buah tomat juga ada ya, serotonin. Di kapas ini gosipol ya, biasanya dibuang ini. Kalau mau dapat minyak kapas ini gosipolnya dibuang dulu ya, ada proses membuang ini gosipol. Ya macam-macam ya, ini ada lurin, sorghum ini sejenis sereal ya. Kentang ya, ini
tentang ada solanin ya. Sama kayak di serum ya. Serum itu juga mengandung ini solanin. Kedelai ini ada saponin ya. Saponin ini kadang jadi antioksidan juga ya. Jadi kalau diekstraksi ini terekstrak tapi dia nggak larut dia kayak terendapkan gitu ya. Tapi ini kalau terlalu banyak ya ini sebenarnya racun ya. Ya itu yang ini. Kenapa di tanaman itu ya di bahan pangan alami bisa ada toksin-toksin itu gitu ya. Nah itu katanya diduga punya fungsi tertentu ya dalam proses fisiologis. Misalnya memang membantu atau mengatur metabolisme atau memang dibentuk tanaman itu untuk melindungi ya, dari serangan hama. Jadi memang alam ini kan cukup smart ya. Jadi kenapa seperti itu pasti ada reasoningnya gitu ya. Jadi alam itu dilengkapi untuk punya defense ya. Ini menariknya ya. Atau produk samping dari metabolisme ya. Jadi terbentuklah tadi senyawa-senyawa tadi racun-racun itu ya. Itu kalau alami ya, tapi bisa juga kalau faktor ekstrinsik ya, keadaan tanah ya, misalnya ini kayak tanah di kita ini banyak tambang kan ya, tambang logam-logam ya, kita termasuk ini juga ya, yang sangat kaya sekali akan logam-logam ya. Nikel ya katanya baru-baru ini ditemukan gitu dan dilirik oleh negara maju ya, jadi untuk menggantikan baterai energi masa depan. Kemudian apalagi hampir semuanya ada yang aneh-aneh, unsur-unsur yang aneh-aneh itu ya, itu ada di Indonesia ya, uranium dan apa itu ya, macam-macamnya. Di daerah timur di Papua itu lebih lagi, Baga dan teman-temannya di situ ya, banyak sekali ya. Terus kandungan apa logam berat ya banyak. Nah ini bisa nanti terabsorb ya oleh tanaman itu, jadi terakumulasi di jaringan tanaman kita ya. Iklim, cuaca, budidaya atau dampak industri ya, industri yang menghasilkan apa cemaran-cemaran itu ya, sungai ke tanah ya, atau dari udara ya tertangkap oleh ini ya, oleh tanaman bisa juga. Nah ini ya, selenium meskipun ini kalau dalam jumlah kecil ini malah jadi suplemen ya, ini mulai ramai juga ini beberapa dekade terakhir ya, orang-orang rame-rame mau konsumsi ini suplemen selenium, katanya bagus untuk anti aging ya. Tapi ini termasuk logam berat ya, jadi kalau terlalu banyak ya ini berbahaya. Logam berat ya, hampir semua logam berat ini. Hg ini ya semuanya berbahaya, ada Hg apa bilangan oksidasinya tertentu itu nggak beracun ya. Pb nitrat ya. Kemudian ubi kayu dapat beracun bila ditanam pada kondisi tanah tertentu ini ya. Jadi bisa intrinsik bisa ekstrinsik ini. Oke ya, next kontaminan, racun yang disebabkan karena kontaminan ya. Jadi ini bisa menyebabkan penurunan mutu atau bahkan membahayakan mutu pangan tersebut ya. Contoh ya, logam berat. Logam berat ini banyak bisa terakumulasi di ikan ya. Kerang ini memang didesain diciptakan di alam ini untuk ya ini memang untuk akumulator sebenarnya ya. Jadi untuk membersihkan logam-logam berat dari alam ya. Seharusnya jangan dimakan memang ya. Kalau dimakan malah kita makan toksin-toksin itu ya. Itu ya berbahaya. Ya kayak kerang, kemudian teripang ya. Teripang itu juga sama. Ya diciptakan di lautan itu untuk membersihkan sebenarnya ya. Membersihkan kotoran-kotoran di alam, di laut ya. Jadi bersih kembali ya. Kalau Anda makan nanti racunnya bisa menumpuk ya. Memang dampaknya yang sekarang ya, tapi nanti ya bisa beberapa tahun kemudian ya bisa timbul ya. Itu susu daging ya. Susu daging ini ya termasuk ya ini ya pakan ya, pakan ternak ya. Pakan ternaknya seperti apa nanti mempengaruhi kualitas dari produknya ini. Pestisida, herbisida, fumigan ini kan ini ya, juga ini seperti ini ya, pembunuh hama ya, racun tikus ya, ini bisa terserap semua ya. Makanya kalau di negara maju ini rame-rame mereka sangat menyukai produk organik ya, meskipun
produknya nggak bagus, bolong-bolong ya, banyak bekas ulatnya gitu ya. Tapi harganya sangat tinggi dan tetap laku gitu ya. Ya, yang sulit ini ya ikan ya, ikan ini kan kalau lautnya tercemar ini bisa terakumulasi di sini, terutama HG ya. HG itu tuh kalau penjaminan mutunya nggak bagus ya itu ada yang menganggap pakan ikan bagus tapi lama-lama HG-nya terakumulasi di dalam tubuh ya. Padahal HG itu nggak bisa dikeluarkan, lama-lama tumpuk nanti bisa nyerang ke saraf ya, tidak bagus. Ya ini hati-hati, ini pernah ada kasus di Vietnam atau jadi ikan kaleng dari Vietnam ya, itu katanya ikannya memang dipiara di kolamnya itu diisi itu limbah-limbah itu. Katanya karena air limbah itu makanya bisa gemuk-gemuk, bisa tumbuh ya, tumbuh besar-besar itu. Tapi harganya tinggi ya. Itu sangat berbahaya ya. Itu ulahnya para produsen yang nakal-nakal ya. Jadi banyak sekali praktek yang malprakteknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Oke ya, next toksin hasil reaksi biokimia. Jadi komposisi bahan kimia dalam bahan pangan ini selalu mengalami perubahan, baik secara fisiologi selama pertumbuhan atau setelah panen ya, akibat reaksi kimia atau biokimia yang dapat menghasilkan toksin ya. Toksin terbentuk akibat reaksi kimiawi atau mikrobiologis, bisa dilihat di tabel 2 ya, ini ya. Kalau ada ya nih mungkin mikroba atau jamur ini tempel di bahan pangan ya, kemudian nanti bisa menghasilkan ini ya, macam-macam toksin. Contohnya aflatoksin ini sangat powerful ya, sangat berbahaya sekali. Ini kalau kalian cek itu di SSI ya, kadang-kadang ini ditulis ini jadi kalau ukur aflatoksin ini harus kadarnya di bawah berapa gitu. Ini pernah menjadi perdebatan yang cukup alot ya, terjadi perdebatan alot di forum internasional. Mereka mau membatasi ini kandungan aflatoksin ya, mereka membatasi bahwa ini harus zero, jadi betul-betul no toleransi terhadap aflatoksin, jadi ini harus nol ya, zero. Cuma ya itu akhirnya disanggah oleh beberapa negara karena it's impossible ya, it's impossible to achieve zero aflatoksin ya. Ya, jadi akhirnya disepakati kayak berapa ppm. Kalau dulu ppm ya, kemudian berapa tahun kemudian jadinya ppb ya, jadi ada sekarang ini berkembangnya ke ppb 4 per bilion. Kalau dulu masih 4 per milion, sekarang lebih strict lagi ya, semua standar sekarang tambah strict ya. Kalau di perusahaan juga sama ya, harus SSI, harus apa lagi ISO apa gitu ya, ISO belum apa lagi sertifikasi macam-macam ya. Ya tambah banyak tuntutannya gitu ya. Di dunia pangan sendiri ya banyak ya, ISO 22.000, nanti ada halal ya, nanti ada apa lagi GMP ya, Good Manufacturing Process. Nanti kalau mau ikut internasional harus apply FSSC ya, belum UKAS ya, dan sebagainya. Itu baru pangannya ya, belum limbahnya ya, limbahnya ISO 14.000, belum manajemennya ya, ISO 9.000 gitu ya, banyak sekali. Ya, aspergillus yang berbahaya lagi selain Flavus, Cluvatus fumagitus ya, ini misalkan patulin, fumagilin, nidulan ya, nidulin. Botulinum ini juga patogen ya, patogen dan bisa menghasilkan racun. Botulin ya, ini juga sangat mematikan. Asam bongkrek ini ya, karena ada mikroba ini, Cocovenans ini ya. Ini dulu memicu kasus ya, tempe bongkrek itu ya. Jadi tempenya dicampur ampasnya kelapa itu ya. Tapi ternyata kita banyak yang nggak ngeh ya, kalau ditambah substrat ampas kelapa itu bisa muncul ini Pseudomonas ya, nggak terkontrol. Sehingga muncullah ini asam bongkrek ya. Kemudian banyak keracunan, banyak yang meninggal.
Ya, jadi ini toksin karena ada reaksi kimia atau karena aktivitas mikroba. Ya. Bisa juga terbentuk akibat reaksi induksi, induced reaction, akibat irradiasi. Irradiasi ini kalau terekspos ya cahaya yang energinya tinggi seperti sinar X, sinar gamma ya, yang mana itu memang terdapat di cahaya ya matahari itu ada sinar X, sinar gamma. Cuma kalau irradiasi ini biasanya di sengaja ya, sengaja di expose ke sinar. Ya intinya pembentukan senyawa beracun ini bisa terjadi ya, atau pada saat dan kondisi apapun yang mungkin tidak disadari ya, sehingga menjadi PR untuk ini juga ya pengawas mutu pangan ya. Karena pangan ini memang cukup ini ya cukup sensitif kan ya. Kalau misalnya terjadi keracunan atau terjadi kasus kan itu perusahaannya bisa dituntut ya, dituntut atau produknya bisa di recall ya, ditarik semua ya atau bahkan dilarang operasi. Ya. Oke ya, next intoleransi ya. Nah ini paling banyak kasus laktos intoleran, khususnya orang Asia, orang Afrika ya. Banyak yang nggak bisa minum susu ya. Jadi susu kemudian alergi ya. Itu karena tubuhnya menolak ini gula dalam bentuk laktos. Atau ada yang gluten ya. Gluten ini protein ya sebenarnya. Ini protein yang ada di gandum ya. Tapi dia ini punya sifat fungsionalitas juga ya. Kalau nggak ada gluten nanti proteinnya itu nggak ngembang, nggak bagus ya. Memang banyak yang percobaannya untuk mengurangi gluten atau mengurangi membuang glutennya dengan senyawa apa ya. Tapi ya teksturnya jadi nggak bagus ya, tetap nggak enak. Orang lebih suka produk bakery yang ada gluten. Tapi di luar negeri udah masuk label juga. Jadi misalnya roti terus di luarnya ditulis ya no gluten gitu. No gluten, no MSG, no GMO. GMO kayaknya masih ditentang ya, tapi yang gluten ini udah masuk label. No gluten, no trans fat ya, low sugar atau kadang dia tulisnya no sugar gitu. No sugar, mereka berani no sugar. Padahal mungkin di dalamnya ada sugar sintetik gitu ya. Ya, definisinya ya kadang bias ya. Organik ya, definisi organik juga. Kadang ya kimianya masih dipakai saat mereka bercocok tanam gitu ya. Tapi mereka kategorikan itu organik gitu ya. Atau mungkin ada batasannya ya, chemical sebatas berapa itu masih dikategorikan organik. Ya, ini gejalanya ini ya gatal-gatal sampai terjadi kerusakan otak akibat fenilalanin. Pernah ya lihat label di produk pangan? Produk ini mengandung ini fenilalanin gitu ya. Hati-hati bisa menyebabkan apa? Ada ya. Ya, bisa laktos, fenilalanin ini bisa mengakibatkan feniletomia. Gluten ini bisa mengakibatkan kolik ini gangguan pada perut ya, khusus enteropati. Oke itu ya. Kemudian kita masuk ke ini penggolongan BCP ya, bahan tambahan pangan. Atau food additive ya. Definisinya apa ya? Nah ini berdasarkan definisinya juga macam-macam ya, berdasarkan Amerika Serikat ini ya. Yang bukan bahan dasar yang terdapat dalam bahan pangan dan terjadi karena proses produksi, pengolahan, penyimpangan atau pengemasan. Definisi mencakup zat yang sengaja dan tidak sengaja ditambahkan. Yang sengaja ditambahkan memiliki fungsi tertentu sehingga harus diuji dan diberikan dalam jumlah kecil. Sedangkan yang tidak sengaja tidak memiliki fungsi tertentu dan kadang-kadang membahayakan. Ini cukup luas ya. Jadi definisi berdasarkan ini Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat
Jadi semua zat yang terjadi karena produksi pengolahan penyimpangan ini termasuk BTP, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya. Kemudian kalau dari kodeks ya, ini kodeks alimentarius ya, kalian bisa pelajari juga ini ya. Ini juga punya standar-standar ya. Jadi standar satu bahan kimia, satu bahan pangan apa, misalnya minyak ya, minyak juga dia keluarkan ini standar-standarnya ya, standarisasinya dibahas di sini. Kalau di kita SNI, tapi yang komisinya FAO atau WHO ini kodeks ya, alimentarius. Jadi ini suatu badan yang juga bertanggung jawab untuk pengawasan bahan pangan ya. Standarnya sangat banyak sekali ya, dan dia juga merumuskan standar-standar untuk bahan apa, untuk penjaminan mutu dan untuk keamanan pangan ya. Di Indonesia ada perwakilannya, itu ada profesor dari IPB ya. Silakan kalian bisa explore ke apa, website-nya IPB ya. Mereka juga punya jurnal yang open, jurnalnya bagus-bagus ya. Kemudian dosennya juga banyak ini, banyak aktif. Dan beberapa dosen mereka malah kayaknya wakil di sini, kodeks alimentarius. Ya, definisinya ini zat tambahan adalah bahan yang tidak lazim dikonsumsi sebagai makanan atau biasanya tidak dipakai sebagai campuran makanan. Bergizi atau tanpa gizi. Dan penambahannya mempunyai tujuan untuk membantu teknologi dalam pengolahan, persiapan, perlakuan, pengemasan, transportasi, dan penyimpanan agar mutunya terjaga. Jadi kalau berdasarkan definisi ini lebih ke arah penambahan gitu ya, lebih dipersempit. Kalau ini sangat luas ya, yang tidak sengaja pun ini masuk ke sini ke bahan tambahan. Tapi kalau yang kodeks ini lebih restriktif ya. Jadi memang ditambahkan karena nanti sifatnya ini membantu teknologi dalam pengolahan, persiapan, perlakuan, dan sebagainya ya. Nah, kalau peraturan kita gimana ini? Peraturan di Indonesia. Ini saya nggak tahu ada update-nya lagi nggak ya. Terakhir saya dapat yang ini. BPOM ya punya peraturan, terus Permenkes juga ada ya. Ya, kalau berdasarkan BPOM ini bahan yang ditambahkan di dalam bahan pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan gitu ya. Ini memang sengaja ditambahkan ya. Ini definisinya. BTP di samping memiliki fungsi khusus dalam makanan, namun bila melewati batas aman, ya, ini dapat menyebabkan keracunan, karsinogenik, ya, gangguan pada hati, ginjal, dan lain-lain. Jadi ini diatur ya di peraturan ini. Ya. Bisa dilihat ya nanti bahan BTP apa, ambang batasnya yang aman seberapa. Ya, coba saya ini. Jadi kalian silakan explore sendiri ya. Ini ya bisa dicek ya. SNI juga mengeluarkan ini dokumen terkait bahan tambahan pangan. SNI, Standar Nasional Indonesia. Isinya apa ya? Nah ini. Ya kalau mau belajar ya terkait bahan tambahan pangan ya, ini diatur semua di peraturan. Ya. Nanti terkait juga sama ini ya peraturan Permenkes. Ya. Ini mengacu pada Permenkes.
Nih diatur semuanya, jadi kalau kalian mau buka industri pangan ini harus dipelajari ya, harus paham. Nah, ini loh peraturannya banyak ya, hygiene ya, hukum. Nah, ini tahun 1949 banyak bahan-bahan berbahaya ini ya. Ini. Nih definisinya juga macam-macam ya, definisi SNI ini ya, ini saya ambil dari sini. Jadi kalau di Indonesia memang definisinya lebih ke yang sengaja ditambahkan ya, sengaja ditambahkan ini. Lain sama yang Amerika ya, Amerika itu sengaja maupun tidak ya. Nah, definisinya ada semua di sini. BTP itu apa ya, terus apa lagi, nama generik, nama Indonesia, nama Inggris, kemasan eceran apa ya, ini ada definisinya. Certificate Analysis, nah ini COE ya, Certificate of Analysis. Ini biasanya diminta kalau misalnya kalian mau ekspor ya dan sebagainya, ini selalu diminta ya. Nah ini harus dikeluarkan oleh laboratorium yang diakui, nah ini ya, diakui atau yang sudah terakreditasi ya, ada kan atau ada terakreditasi ya, diakui sehingga ini hasilnya valid ya. Tapi ya ini harganya mahal sekali ya. Jadi kalau kalian mau bikin produk, terus produknya mau jual ya, sama mau diekspor ya, itu harus melampirkan ini COE ya, Certificate of Analysis. Ya selanjutnya, nah ini macam-macamnya. Antioksidan itu adalah apa ya, ini kan termasuk BTP ini, antioksidan, anti kempal, pengatur keasaman ya, ini pemanis, pemutih, pengemulsi ya, pengawet, pengeras, warna, penyedap rasa, sekuesteran, ini untuk ikat logam berat ya. BTP yang diizinkan ya, ini lihat di lampiran 1. BTP yang dilarang ya, ada di mana, lampiran 2 ya, diatur semua ya. Produksi, impor, peredaran ya. Mungkin ada yang mau main-main ya, ini besar sekali pasarnya ya. Kalau kalian mau jadi importir atau eksportir, ini kebutuhan di industri pangan sangat besar ya untuk memasok ini BTP ya. Ya, pada wadah bahan tambahan pangan harus dicantumkan di label. Peraturannya ya gini, Mas, saya tahu apakah semua mencantumkan atau tidak. Ya, harusnya ini semua dipenuhi sebelum kalian nanti dapat BPOM. Nih, harus memenuhi semua prosedur di sini. Ya, nah ini bahan tambahnya ya, ini diatur di sini ya. Batasnya secukupnya, artinya secukupnya ya, ini diatur. Jumlah yang ditambahkan tidak melebihi jumlah wajar ya. Ini. Jumlah wajarnya berapa nanti harusnya ada diatur. Nah ini ya, ini ada batas maksimum. Misalnya antioksidan ya, asam askorbat, baik dalam bentuk garam maupun apa ini, natrium ya, biasanya asam-asam ini kan dalam bentuk garam kalau dijual. Ya dipakai nanti untuk ini kan ya, ditambah ke daging olahan, ikan beku, buah kaleng gitu ya. Ini ada aturannya. 500 mg per kilo. 400 mg per kilo ya, untuk ikan. Buah kaleng bisa 700. Nah, ini harus diperhatikan ya, ini masuk ke undang-undang ini. Di kaldu boleh juga banyak ya, 1 gram per kilo. Nanti berapa? 10% ya, dia lumayan juga. Kalau yang lain ini ppm ya, 500 mg per kilo ppm. Ya bisa dilihat ini macam-macam sekali, asam erik, sorbat, ascorbyl, palmitat. Ya.
kalau kalian mungkin masuk ke industri pangan ya, ini BTP ini kadang ya nggak terang-terangan ya, kalian mungkin kerja di produksi tapi kalian juga nggak tahu ya, bahan itu ternyata ini gitu ya, mungkin disamarkan ya, di sana pakai kode-kode gitu ya, padahal isinya ini gitu. Mungkin di industri kimia ya sama seperti itu ya, jadi mereka nggak terang-terangan tulis, kecuali BHA ini kan antioksidannya ini ditulis memang, kayak di minyak goreng ini ditulis kandungannya berapa ya. Ini untuk mencegah oksidasi dari minyak ya. Tapi ada minimum batasnya ya, ini cuma 200 mg per kilo. Ya banyak sekali ini sampai berapa ini, 140 halaman tuh ya, bisa dilihat. Semua ada batas maksimumnya. Sampai ke mana ini? Ini kayaknya masih antioksidannya, antioksidan macam-macam ya. Ini di laurel ini apa ya? BHT ini antioksidan, terus di laurel ini apa? Antioksidannya. Tocopherol, antioksidan, terus ke sini. Anti kempal ya, bagian kedua nih anti kempal atau anti caking. Untuk apa nih anti caking ya? Ini biasanya di susu bubuk, di krim bubuk ya, ini garam-garam semuanya. Ironisnya di Indonesia Anda tahu ya, di garam-garam ini juga langka gitu, sampai harus impor. Impornya, nah ini pasar yang besar ya, kalau kalian mau juga supply ya, kalau industri. Nah ini batasannya 1 gram per kilo. Anti kempal ini sebenarnya untuk anti gumpal ya, karena susu ini mudah menggumpal ya, mudah menggumpal. Jadi kalau ditambahkan ini itu sebenarnya bisa menarik air kan ya. Nah ini bisa ini kayak absorber ya. Jadi airnya nanti terserap ke sini, ininya jadi tetap tetap free flowing ya, nggak menggumpal. Penanya lihat susu bubuk atau kalian nutupnya kurang rapat, bisa mengeras semua ya, udah nggak bisa dimakan. Karena ini susu bubuk biasanya dikeringkan pakai dryer ya, dryer sehingga mereka sangat glukomis. Makanya disimpan pada wadah yang sangat kedap ya, jadi nggak boleh kena udara karena udara kita cukup lembab. Atau ada expiry-nya ya, setelah dibuka 6 bulan ya harus habis. Kemudian di susu bubuk, di garam meja atau di rempah-rempah biasanya, rempah-rempah juga itu kalau mudah lembab ya, jadi dikasih pengempal. Anti kempal ini kebanyakan inorganik ya, silikon dioksida juga ya ini. Cuma ini juga kayaknya masih impor ya, padahal banyak di padi ya, silikon dioksida. Ya, pengatur keasaman ini kan penting ya. Kemarin di mikrobiologi pangan kalian belajar kalau bakteri itu mudah tumbuh di pH berapa? Biasanya pH 6,7 gitu ya, 6-7 netral. Nah kalau supaya Anda tumbuh, ya kita asamkan. Nah ini banyak sekali dipakai ya. Diasamkan yang dipakai bahan-bahan kimia ini ya. Amonium bikarbonat ya. Banyak sekali ya kalau kalian dealing sama chemical ya. Ini supply ke industri pangan juga ini ya, terima. Nah ini untuk jam and jelly ya, samalan, ditambah samalan. Jadi kan jam jelly ini kan agak kecut ya, ditambahkan karena ditambahkan ini samalan. Minuman ringan ya juga perlu samalan. Sitrat ya, juga ini paling banyak. Hampir di semua makanan ini, makanan bayi, makanan serealia, coklat, keju ya, buat zaitun dia penuh sitrat. Ya, next apa lagi? Banyak ya.
Pemanis buatan ini ya. Tadi yang ketiga apa ya? Nanti bisa dilihat ya, pemanis buatan. Diatur ya, kemarin kita belajar tentang karbohidrat, tapi kimianya ya, kimia sintetik ini. Aspartam sudah diatur ya. Sakarin ya, sakarin ini diatur ini 50 mg per kilo. 200 ppm ya. Kalau di es krim, saus ya. Nah makanya ini yang ada kandungan ini mereka dilabelkan nanti zero gula gitu ya. Mereka berani di luar negeri itu. Padahal mengandung ini ya, mengandung pemanis buatan yang mana pemanis buatan ini tingkat manisnya sangat tinggi ya. Karena ini bisa direkayasa ya. Selamat ya, sorbitol, gula alkohol. Ya, kemudian pemutih ya, pemutih pematang tepung ya, dipakai juga pengelantang ya. Ya, kimia semua ya. Ini mungkin kalian pakai ilmu PIK ya. Ini banyak dipakai juga di industri pangan ya. Pengemulsi ya, pengemulsi pemantap ini masuk ke sini semua. Pengemulsi ini yang bisa menurunkan tegangan permukaan ya, nggak semua. Kemarin yang hidrokoloid ya kebanyakan ini stabilizer atau thickener ya. Tapi mungkin dampak ke tension, interfacial tensionnya atau tegangan permukaannya kecil ya. Bisa juga dia memantapkan tapi tidak menurunkan tegangan permukaan. Itu namanya thickener ya. Thickener itu cuma menstabilkan karena meningkatkan viscositas. Tapi ini masuk semua ya. Kadang ya ada juga bisa juga dia menurunkan tegangan permukaannya dan menstabilkan. Jadi batasannya sangat tipis. Agar ya ini hidrokoloid semuanya, amonium alginat ya. Tapi ini juga dibatasi ya. Di es krim nggak boleh banyak-banyak ya. 10 gram per kilo. Ini nggak tahu kemarin waktu kalian bikin project ikut ini tidak? Agar ya misalnya untuk bikin apa? Es krim. Kemarin yang bikin es krim pakai berapa? Banyak ya. Nah ini dibatasi nih, nggak boleh ya. Nggak boleh banyak-banyak. 10 gram per kilogram. Kilogram produk ya. Maksimal 10 gram. Nah ini harus dicek semua nanti ya kalau mau dapat izin edar. Ya ini gula larang, gelatin ya macam-macam. Gelatin ini banyak ya. Gelatin dipakai di mana ya? Yogurt ya misalnya di 10 gram per kilo. Cuma 0,8% ya ini. Oke, silakan dicek. Yang ada lagi di BPOM, ini Permenkes tahun 2012. Ini ya, di sini ada definisinya. BTP ini ya, bahan tambahan pangan, bahkan yang ditambahkan ya, ini memang sengaja ditambahkan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah ini harus memperhitungkan ini asupan harian yang dapat diterima ya, ADI nih. Acceptable daily intake. Ya, jadi jumlah maksimum bahan BTP ya dikonsumsi per hari ya, tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Di sini miligram per kilo. Kali-kalikan aja ya. Kalau berat badannya berapa? 60 berarti diizinkan rata 60 miligram. Ininya macam-macam ya. Ada maksimum tolerable daily intake, profesional tolerable weekly intake ya. Definisinya banyak ya. Nah ini ya, tadi ada berapa banyak? Sampai 27 nih diatur ya.
terus di Permenkes tahun berapa ini 2012 ya ada 27 kelompok ya, anti bui, anti kempal, antioksidan, carbonating agent ya, ini untuk minuman ya, ini juga macam-macam bahan kimianya, emulsifier, packaging gas ya, ini gas untuk nambah di pengemas ya, humektan, ini dibedakan dari ini ya, tadi anti aging ya, ini ada lagi humektan. Humektan ini apa? Penambah ini ya, penambah kelembaban. Ada glazing agent, thickener, barrier ya, gelling agent, foaming agent ya, pembuih, acidity regulator, dan kemudian pengawet, pengembang, ya, pengembang atau raising agent, terus emulsi, thickener. Nah ini dipisah ya di sini ya. Tadi yang SSI itu selalu lama. Tadi soalnya Permenkes tahun berapa? 88 ya, ya ini udah diperbarui. Perbarui di 2012, jadi ini dipisahin. Sudah dipisahkan. Pengemulsi, thickener ya. Tadi yang gelling agent ini. Ya, karena beda ini. Tambah flavor ya, ini tambah banyak ini 2012. Retensi warna ya, jadi selain colornya ini ada retensinya, penguat ya, penguat color. Flavoring ya, perisa ini ada tersendiri ya, perisa macam-macam ya, ada perisa identik alami ya, ada perisa sintetik, jenisnya macam-macam ya. Ini juga satu industri yang besar sekali ya, karena memang ini diciptakan nanti untuk meningkatkan kesukaan dari konsumen ya. Ini big market ya. Ini kalau kalian mau main-main di sini. Semua rasa itu bisa ya, di sintetik ya. Rasa durian, rasa melon, rasa apa jeruk ya, itu bukan asli ya kalau yang di pangan olahan. Sampai coklat ya itu nggak mungkin asli itu ya, karena kalau yang asli itu malah nggak stabil ya. Tapi ini dibuat semuanya jadi perisa, coklat dan sebagainya perisa. Perlakuan tepung ya, ini juga treatment tepung, warna, propelan. Propelan ini buat ini gas yang nanti dimasukkan ke pengemas itu, jadi kalian tinggal semprot-semprot ya untuk foam biasanya. Foam tapi ada propelannya. Nah ini khusus kalau di pangan ini nggak boleh beracun ya. Ya. Nah, ini diatur semuanya di label juga ini wajib kan ya, wajib mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi anak di bawah 5 tahun hamil, ibu menyusui, atau untuk diabetes ini ya ini nggak boleh. Membutuhkan makanan berkalori rendah. Pemanis buatan bisa mengandung fenilalanin. Saya pernah baca ini ya di labelnya. Tidak cocok untuk menderita fenilketonuria. Ya ini harus diperhatikan ya kalau kalian mau memproduksi produk pangan. Ya, ada baiknya memang mempelajari peraturannya, tapi memang kita nggak cuma teknis aja di lapangan itu, karena malah harus dealing sama ini ya, banyak politiknya atau manajemennya ya. Nah ini ada lagi ya golongan di sini. Ini ada ISS ya, kemarin di Global ada ya, International Numbering System ya. Ini ada kode-kodenya, semuanya ada kode. Monoglycerida ini untuk emulsi juga ya, bisa jadi anti foaming. Ini kodenya 471 kode internasional. Jadi ini mirip yang kimia ya, kimia di bahan kimia, tapi ini khusus untuk food grade ya. Food grade ini ada kodenya ya. Jadi kalau misalnya kalian yang beli kalsium karbonat, tapi yang food grade ya. Ini beli ke suppliernya gini, pokoknya nomor ini 500, ya 500. Ada yang pakai ya, pakai itu European ya, European number. Ini INS kebetulan. Nomor korban ini nomor ini. Jadi ini harus food grade ya. Ya.
Humektan ini apa? BTP untuk mempertahankan kelembaban pangan. Contohnya gliserol, natrium malat, natrium hidrogen malat. Ya, ini. Pelapis ya, ini untuk glazing ya. Jadi semua pangan olahan itu pasti nggak lepas dari BTP ya. Mengerikannya. Tapi ya itu, memang pangan tidak bisa kalau nggak diolah ya. Kalau mau alami semua itu daya simpannya kan terbatas ya. Ya ini tidak apa-apa, cuma asal memenuhi nanti peraturan yang ada jadi membahayakan. Manis buatan. Ini yang natural sweetener, terus yang ini artificial gas, aspartam, sakarin, nyotam, ini. Pembentuk gel ya dibedakan sini, pembuih atau foaming ini juga bisa ya, tantan gam. Tujuannya untuk memelihara homogenitas dispersi fase gas dalam pangan ya, berbentuk cair atau padat. Foaming ya, ini kalau foaming untuk apa produk pangan yang foam ya, ini gasnya kan nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar dari masjid. Kalau kan nanti melempem ya. Nah ini makanya ditambah ini ya, ditambah hidroklorid supaya stabil. Ya. Kalau kan nanti nggak bagus ya, nggak ngembang. Keasaman ya macam-macamnya sampai 36. Pengawet ya, pengawet. Nah ini banyak ya. Silakan ya bisa dicari ya, banyak juga yang pro dan kontranya sampai di bawah. Ini banyak di daging ya. Obat O2 ya. Pengemulsi ya, pengemulsi ini apa definisinya? Membantu percampuran homogen dari dua atau lebih fase yang tidak tercampur. Harusnya ditambahkannya yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Nah ini ya lebih ke arah ini. Garam ini bisa masuk pengemulsi. Resistin ini fosfolipid. Marginat agar-agar ya ada juga ya beberapa hidrokoloid ini bisa menurunkan tegangan permukaan. Jadi masuk ke pengemulsi juga ya. Gelatin, polisorbat. Polisorbat ini nama dagangnya twin itu ya. Polioksida ini. Polioksietilen. Ya, ini diizinkan ya. Sebenarnya kebanyakan ya di gliserida nggak tahu ya, di gliserida. Ini ya mono dan di gliserida ya dibolehin. Kodenya 471. Jadi ini disintesa dari lemak ya, dari digliserida, dari apa trigliserida. Gliserida nanti di apa? Hidrolisis ya, supaya dapat mono atau digliserida. Ya macam-macam nih sampai 80 emulsi ya. Pengental ya, pengental kebanyakan dipakai ya alginat. Gam ya, gam karagena agar-agar ya. Ini dipakai lagi juga bisa ya, mono ya, bagi agent stabil lagi. Dan perisai ya, perisai ini menarik ini. Ada semua di sini ya, kalian tinggal belajar explore ya. Karena sangat sangat luas ya cakupannya. Nah ini bisa perisa alami, perisa identik alami, perisa artifisial ya. Kebanyakan identik alami ini ya, kayak tadi durian, coklat ya, dan sebagainya itu identik alami.
Mereka menganggap ini masih natural karena disintesis dari bahan-bahan yang alami ya. Tapi istilahnya perisa identik alami. Jadi dibuat ini ya karena tahu strukturnya seperti apa, terus mereka campur-campur dari bahan alam, terus campur-campur supaya nanti strukturnya seperti itu gitu ya. Seperti coklat misalnya, sehingga nanti rasanya kayak coklat. Ini contohnya ya orange oil. Jadi kebanyakan flavor ini larut di lemak ya, lemak base. Mungkin kalian belajar di kayak parfum, terus minyak atsiri, ya. Flavor itu semua di sini. Lemak ya, oil base ya. Paprika, oleoresin, tea extract ya, ini masuk ke oil base ya. Macam-macam ya, ada yang apa ini, perisa asap dari hasil smoke ya, smoking. Ada yang dari proses panas. Ya. Oke, next apa ini? Perlakuan tepung. Perlakuan tepung. Nah ini enzim-enzim ya. Enzim-enzim ini juga diambil dari apa? Kultur ya, dari mikroba ini. Papain ya. Papain ini untuk melunakkan daging ya, karena mengandung protein. Jas warna ya, jas warna ini juga sangat BQQ ya. Nah ini yang disetujui ya di dalam peraturan. Kurkumin TI nomor berapa ini? 75.300, INS-nya 100. Riboflavin ini untuk apa nih? Vitamin B ya. Mungkin ada warnanya ini, warna apa? Klorofil ya warna hijau ya, karamel warna coklat-coklat gitu ya. Titanium dioksida ya, ini pigmen ya, sering disebut namanya pigmen pemutih ya. Meskipun dia inorganik tapi mahal. Tapi kalau di bahan tangan ini harusnya food grade. Di industri cat juga banyak dipakai ya, industri kertas ya, dipakai untuk pengelantang ya. Pigmen. Nah ini yang sintetik ya, kuning, tartrazin, sunset yellow ya, nih. Poncu ya, poncu ini yang merah ya. Nih, ini gotin ya. Nih. Memang kalau yang sintetik ini warnanya bagus ya, untuk jus atau untuk apa daging ya, atau di dessert ya, makan dessert. Oke ya, nih, macam. Yang Bepom ini tahun berapa nih? 13. Bepom sama ya, silakan di explore ya ini. Nah ini malah lebih ini lagi, lebih detail ya di sini ya. Asam sorbat, garamnya apa ini ya? Nah ini ada adinya di sini. INS-nya number 200, terus adinya 0,25 mg per kilogram berat badan. Nah ini malah di setiap bahan pangan ini ditulis ya. Ini asam sorbatnya gimana? Setiap jenis produk. Ya. Silakan nanti yang tugas kalian tadi ada apa? Yakult gitu ya, Yakult ini misalnya dia pakai apa komposisinya? Atau yang susu tadi ya, susu mungkin di dalamnya ada ya, ada apa? Asam sorbatnya ini untuk pengawet ya. Silakan dicek ya itu berapa persen. Karena ini kalau sesuai sini ini harusnya cuma 1.000.
1000 miligram per kilo. Ya, lebih detail lah dari Bepom ini. Sangat detail. Jadi bahan BTP-nya apa, terus aplikasi di pangannya, batasannya seperti apa ya. Ini kayaknya cuma nah ini kalian harus mengajukan ini permohonan penggunaan BTP ini ya. Perusahaanmu apa, importir apanya. Ini harus menuliskan di sini. Data umum dan BTP ya. Ini diurus ya. Ini ada formulir BTP 3. Nama kimianya apa? Internasional kodenya berapa? INS atau DI atau I ya. Ini European. Kalau di jurnal banyaknya CI ya. Berapa ya? 551 atau berapa? Ya, ini harus diperhatikan semuanya. Ini untuk oke ya, judulnya bahan tambahan pangan. Pengawet ya, ini khusus pengawet ini. Pengawet. Nanti silakan cari ya, nanti mungkin BTP jenis apa. Anti kempal atau apa aja, satu-satu diatur ya. Oke ya, ini silakan dicek ya peraturan pemerintah. Lalu nih ya, banyak sekali ya, tadi 27 jenis BTP ya. Silakan yang mau terjun ke industri pangan ya, kita kan dari tentunya dan kita punya ilmu teknis ya, mau terjun ke banyak ini ya, banyak chemical ini juga pasarnya besar ya. Terutama ini warna sama pengawet ya, besar sekali ya. Acidity ini juga banyak. Lalu yang tadi ya penstabil itu gelling agent ya, terus air dan sebagainya penting. Lalu sweetener ya, ini banyak. Oke ya, next. Zat kimia yang bersifat pengolahan. Ya, ini yang aktif dan bersifat pengolahan atau fungsional property. Ini berperan penting dalam penentuan mutu produk. Mirip dengan BTP namun secara alami. Terdapat di dalam bahan pangan. Contoh ya, contoh gluten ini ya, jadi ini alami ada di dalam bahan pangan tadi ya. Dia protein sebenarnya. Tapi punya fungsionalitas tadi ya. Jadi dia membantu sifat kembang ini, kembang roti. Kalau kalian nanti mau terjun ya di bakery ya, bikin roti ini salah satu parameter ya, daya kembang ya. Nanti dicek ya. Jadi kalian perlu ini kembangnya berapa, daya kembang adonannya itu diukur ya. Nah ini perlu gluten. Nanti gluten ini berinteraksi sama apa gitu ya, jadi menyebabkan teksturnya bagus. Ini perusahaan apa penelitiannya ongoing ya, bagaimana mengurangi gluten. Karagenan, kemudian senyawa-senyawa hidrokoloid lainnya itu diteliti juga ya, katanya bisa menggantikan gluten
dieliminasi total ya, tapi baru bisa mereduksi. Karena kalau dieliminasi total itu teksturnya nggak bagus, nggak bisa ditoleransi. Nah bahkan ini jadi baku mutu ya. Ada beberapa tepung terigu yang dikategorisasi berdasarkan kadar gluten ya. Di grade berapa ya? Karena memang ini disukai ya, dia menghasilkan fungsionalitas untuk daya kembang roti. Ovalbumin ya, ini protein. Protein yang ada di bagian putih telur mudah membentuk buih dan terkoagulasi apabila diproses ya. Mungkin ada di antara kalian yang pernah ikut latihan analisa ya. Kita pernah dari putih telur ya, jadi kocok terus ya, kocok terus jadi buih, jadi krim ya namanya, buih krim ya. Nah ini karena ada protein ini ya. Protein ini yang menghasilkan buih ya. Buihnya bisa permanen dan stabil ini untuk roti ya, dan kue-kue yang mengembang dan lembut ya. Ya, telur segar mutunya lebih tinggi daripada yang sudah lama. Ini karena kandungan di ovalbuminnya. Nah, jadi ini kemampuan membuih ini dijadikan kriteria mutu. Ya, silakan nanti yang mau cek kualitas tepung telur ya, tepung beku. Ini ada nanti di tolok ukurnya ada di kandungan ovalbumin. Oke, kalau di daging ini aktin dan iosin ya. Lagi-lagi ini protein ya, protein. Jadi banyak sekali perannya protein ini. Ya, di daging ini namanya emulsi daging ya. Jadi semua produk pangan ya emulsi ya, karena campuran pasta yang terdispersi pada pasta lain. Ya, bakso, sosis ini ya namanya emulsi juga kan ya. Karena pasti ada lemak nanti terdispersi di pasta adonan ya. Adonan pasta cair tapi bentuknya matriks ya. Nah, ini menghasilkan tekstur yang empuk, lembut dan juicy ya. Karena ada ini ada kabut daging. Ini menghasilkan sifat fungsionalitas yang ini. Kaitannya nanti ke tekstur saja, tekstur yang empuk, kemudian dari sisi fungsionalitas dikaitkan dengan sifat pengikat air. Jadi dia bisa berfungsi mengikat air ya. Water binding capacity. Ya. Kalau dari bahan baku nanti berkaitan dengan kesegaran daging ya, bisa dicek ya. Kalau daging segar dan kalian bisa secara kasat mata bisa cek ya. Oh ini segar, oh ini nggak segar ya. Itu dari teksturnya ini ya, dagingnya dipengaruhi oleh ya ini kandungan protein, aktin dan iosin. Oke ya, next kasein. Ini protein susu ya yang ada di susu ya, ini yang menstabilkan emulsi minyak dalam air ya, di dalam susu. Jadi ini karena ada protein susu. Ya, kalau ada perbedaan susunan kasein, nanti ini akan mempengaruhi kualitas mutu keju. Ya. Karena ini nanti pengaruhnya ke sini, ke kekompakan dari massa yang terbentuk. Ya. Oke ya, next lemak kakao butter ya. Ini yang ada di biji kakao. Ya. Jadi ini minyak murni ya untuk pembuatan coklat. Dari kalau coklat yang baik, nanti lemaknya adalah lemak kakao. Tapi kalau di Indonesia biji kopinya diekstrak, terus kemudian lemak kakaonya dijual ya, karena nilainya tinggi. Lalu minyak yang dipakai buat bikin coklat itu pakai sawit ya, karena jadi lelehnya lebih tinggi ya, jadi nggak mencair. Kalau 37, 38 mudah mencair. Ya. Tapi kalau lemak kakao ini yang asli ini bisa lumer di mulut. Ya. Jadi aslinya dipakai di coklat yang asli itu menghasilkan mouthfeel yang sangat enak ya di mulut. Karena langsung lumer. Ini persis sama dengan suhu badan kita kan ya. Jadi kalau dimakan lumer. Nih. Jadi kandungan lemak kakao ini jadi tolak ukur ya. Jadi faktor mutu dalam perdagangan produk coklat ya. Jadi coklat yang kandung itu dilihat dari sini. Kandungan lemak kakaonya berapa. Ini juga sangat tinggi
apa harganya ya, dan ini juga untuk menggantikan lemak ini banyak diteliti ya. Jadi kayak hidrokoloid, campuran hidrokoloid, karakterita dan sebagainya itu dikombinasikan supaya bisa memimik lemak kakao. Katanya banyak yang berhasil ya. Bisa namanya substitusi lemak kakao pakai senyawa hidrokoloid. Oke ya, next kontaminan atau pemalsuan ya. Ini biasanya istilahnya ini ya, pemalsuan ini kalau kalian mau cari jurnal ya, ini namanya adulteration. Pemalsuannya. Jadi kontaminan atau pemalsuannya, karena kalau pemalsuan ini sengaja ditambahkan ya. Yang kedelai ya, untuk bikin tempe sengaja ditambah kerikil, ditambah apa supaya lebih berat gitu ya. Sengaja itu praktek ini. Pemalsuannya tidak boleh. Atau kontaminan ya, kontaminan karena di mikrobial misalnya kalau pembusukan terkontaminasi oleh sel mikroba. Ya silakan dicek ya ini hampir semua ya. Jadi makanan yang baik itu nggak boleh mengandung kontaminan ini nggak boleh macam-macamnya, nggak boleh isi kimia sampai mikrobanya, nggak boleh ya. Bahkan yang biologis ini ya, animal plant ya nggak boleh. Dari animal ini ada apa, rambut aja ini juga nggak boleh ya. Oke ya, dari saya itu silakan di explore ya. Tadi masih ada satu slide. Ini dari bahan POM ya, BTP bahan berbahaya pada pangan. Mungkin lebih enak baca di sini ya. Oh tadi peraturan sangat ini ya, sangat tekstil ya. Nah ini, amankan produk pangan Anda ya, bebaskan produk dari bahan berbahaya, baik biologis, kimia maupun macam-macam ya, fisik, berbahaya. Ini tanggung jawab Anda besar sekali ya sebagai konsumen pangan. Ya bisa dilihat secara sekilas. Ini sebenarnya ke ini BTP ya. Kita lihat ininya ya, gambar-gambarnya. Warna ya. Awet. Emosi ya, macam-macam. Antioksidan. Anti kempal. Ya. Label, nah ini kalau kalian mau produksi wajib ya kalian desain label. Atau di pengemasan pangan di enggak ya, disinggung enggak ya. Tapi ini wajib ya, wajib ada label isinya ini. Ya, BTP apa ini harus disebutkan ya, misalnya sodium benzoat ya, memang ada. Isinya itu wajib, kode produksi wajib, takaran penggunaan bahan pangan berapa ya, nomor pendaftaran produk, nama dan alamat pesan. Ini menjadi tanggung jawab para produsennya, semua produsen. Memang sekarang kalau di era digital banyak sekali yang produksi dijual online gitu ya. Jadi nggak memperhatikan ini. Tapi etikanya ini seharusnya mengikuti ini ya, aturan BPOM. Nah, ini ada bahaya ya, pengawet yang dilarang, borak ya, nggak boleh. Tapi ya prakteknya memang sulit ya, kalau nggak digerebek ya nggak tahu ya. Borak, lalu apalagi formalin ya, mie, produk mie, bakso gitu ya, formalin. Nah ini, ngeceknya pun kan sulit ya. Kayaknya kapan hari ada yang dapat cara sederhana ya untuk ngecek borak atau formalin ya, pakai kurkumin ya. Jadi pakai kunyit, lalu kalau diteskan ke bahan pangan nanti warnanya berubah ya, sangat praktis ya. Kalau nggak salah yang menemukan malah si
sharekan ini ya, tambahannya ini. Ya, jadi bahaya kimia ini mengintai produk pangan. Kita sebagai konsumen ini yang harus smart ya, jadi beli yang ada sertifikatnya, jaminan keamanan pangan. Jangan beli buah dan sayur di satu tempat. Paling aman tanam sendiri ya, ada yang tanam hidroponik ya, sekarang banyak ya. Apalagi pandemi ini mereka banyak bercocok tanam. Cuci sebelum dikonsumsi. Ini juga pencucian banyak ya, prosedurnya banyak ya. Kalau di industri ini diatur. Ya. Ada yang harus pakai gas, garam ya, ada yang harus pakai apa, tambah-tambahan kimia ya, ada juga. Atau suhunya diatur ya, cuci apa, atau pakai suhu berapa gitu. Kayak nyuci telur ya, itu nggak boleh air dingin gitu ya katanya. Nanti rongga di dalamnya oleh bakteri dari luar masuk, karena di kulitnya itu sangat berporus ya, sangat berpori, nanti mikroba langsung masuk ke dalam, jadi itu nggak boleh. Harusnya pakai air hangat gitu ya. Itu banyak sekali ya isu-isunya. Oke, silakan explore ya. Ini karena banyak ya. Ya, nah ini etika kita ya, sama-sama kita membangun keamanan pangan di Indonesia ya, supaya lebih sehat ya. Kalau ada kasus-kasus di lapangan silakan lapor ya, lapor ke BPOM ya, atau ke Yayasan Konsumen Indonesia itu ya. Oke ya, dari saya mungkin itu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada, Bu. Ada, sudah sampai semua. Ya, oke. Mudah-mudahan banyak ya memberikan inspirasi terkait untuk kimia. Ya. Jadi ini lebih luas. Kimia yang di sini tadi kita cuma konsen fokus di BTP